Spunit siring tani saya harus sangat khawatir. Para ilmuwan memprediksi bahwa pada tahun 2050, populasi dunia akan membutuhkan 2 kali lipat makanan yang kita produksi saat ini. Sambil tetap menggunakan jumlah lahan pertanian yang sama, melakukan itu akan membutuhkan inovasi yang serius. Inovasi yang sudah dimulai dengan mikroba dan insektisida biorasional. Disinilah kami mengembangkan solusi pertanian baru dengan memanfaatkan teknologi luar biasa dari alam itu sendiri. Itu termasuk mengemas lebih dari 50 mikroba paling bermanfaat di planet ini ke dalam formula terbaru kami menggunakan pendekatan sinergis yang mutakhir. Hasilnya, peningkatan hasil yang lebih tinggi dengan menggunakan lebih sedikit produk non-alami, sehingga melindungi lingkungan sambil menghasilkan lebih banyak makanan. Apa yang terjadi di bawah sana kan. Nah, hanya karena kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam tanah, bukan berarti kita bisa mengabaikannya. Faktanya, ada dunia lain di bawah kaki kita. Tanaman, air tanah, dan mineral bekerja sama untuk menghasilkan makanan yang kaya nutrisi. Bantu membuat proses ini lebih semakin dan efisien. Mikroba, kehidupan organisme yang kompleks, tanaman memerlukan banyak nutrisi yang berbeda. Ini termasuk makronutrien utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang mereka ada dua yang sering dibutuhkan dalam program pemupukan tanaman. Nutrisi sekunder, magnesium, sulfur, dan kalsium bagi sebagian besar tanaman, ketiganya dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit daripada nutrisi primer. Mereka semakin penting dalam program pemupukan tanaman karena standar udara bersih yang lebih ketat dan upaya untuk memperbaiki lingkungan. Mikronutrien seperti boron, klorin, mangan, besi, nikel, tembaga, seng, dan molybdenum, elemen makanan tanaman ini digunakan dalam jumlah yang sangat kecil. Tetapi mereka sama pentingnya untuk perkembangan tanaman dan produksi tanaman yang menguntungkan seperti nutrisi utama, terutama mereka bekerja di belakang layar sebagai pengaktif banyak fungsi tanaman. Dan elemen non-mineral, yaitu hidrogen, karbon, dan oksigen yang diambil dari udara dan air, membentuk sebagian besar berat tanaman. Tanaman yang sehat membutuhkan semua ini untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Dan itulah mengapa biologi tanah sangat penting. Nutrisi-nutrisi ini sudah ada di dalam tanah, tetapi sebagian besar perlu larut dalam air agar tanaman bisa menyerapnya melalui akar mereka. Sebagian besar, jadi tanaman tidak bisa menggunakannya. Selain itu, serangga, penyakit, nematoda, dan jamur berbahaya ada di dalam tanah menunggu untuk merusak dan menghancurkan tanaman. Namun yang paling penting adalah ini, mikroba juga ada di dalam tanah. Jika ada cukup banyak dari mereka melakukan dua hal. Membantu melepaskan nutrisi yang terperangkap agar tanaman bisa menyerap dan menggunakannya. Kedua, secara alami membantu menghancurkan semua hal berbahaya itu. Dan disitulah mikrobi dan insektisida biorasional berperan. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mikrobio memiliki lebih dari 50 mikroba terbaik di planet ini yang siap melepaskan nutrisi yang terikat di dalam tanah agar tanaman bisa menyerapnya dengan bebas. Melalui penyerapan karbon, fiksasi nitrogen, solubilasi fosfat, shokoartikos, dan metode lainnya, mikrobio membantu tanaman mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk sehat dan berkembang. Pada saat yang sama, insektisida biorasional yang terbuat dari bakteri alami, tanaman, dan mineral mulai bekerja untuk melawan serangga, nematoda, jamur, dan lainnya, terutama selama 30 hari pertama setelah penanaman. Insektisida biorasional melindungi tanaman, sambil juga melindungi tanah dan planet dari pestisida dan fungisida kimia yang berbahaya. Bekerja sama, insektisida mikroba dan biorasional mendukung tanaman yang sehat dan melindungi lingkungan, sebuah situasi yang saling menguntungkan. Jika ada yang seperti itu, sementara insektisida biorasional melindungi tanaman dari bahaya, mikroba, membantu mereka berkembang, dan seiring tanaman tumbuh lebih sebar dan lebih kuat, potensi dalam diri mereka sepenuhnya terlepas. Ya, teman-teman, sebagai petani dan penanam, tugas kita adalah membiarkan tanaman mengekspresikan potensi penuh mereka. Itu berarti melindungi mereka baik di atas tanah maupun di bawah. Melindungi akar mycorrhiza dari efek merusak nematoda, jamur berbahaya, cacing akar, dan lainnya. Nah, kita juga harus memanfaatkan apa yang diberikan oleh alam kepada kita, yaitu mikroba yang kuat, dan memanfaatkan kekuatannya untuk meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tanaman menjadi jauh lebih sehat, dan memaksimalkan